Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perspektif sosiologi menurut 3 ahli. Yang pertama, Auguste Comte. Nama panjangnya adalah Isidore Maria Auguste François Xavier Comte. Lahir pada 19 Januari 1798, wafat pada 5 September 1857. Ia adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial untuk memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan. Masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis, adalah zaman di mana masyarakat mempunyai kepercayaan magic. Yang kedua, zaman metafisika, yaitu masa masyarakat di mana pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis. Yang ketiga adalah zaman positif, yaitu di mana masyarakat mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, Herbert Spencer, lahir pada 27 April 1820, adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik termuka. Meskipun kebanyakan karyanya yang tulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, ia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Spencer seringkali menganalisis masyarakat sebagai sistem evolusi. Ia juga menjelaskan definisi tentang hukum rimba dalam ilmu sosial. Dia berkontribusi terhadap berbagai macam subjek termasuk etnis, metafisika, agama, politik, retorik, biologi, dan psikologi. Spencer saat ini dikritik sebagai contoh sempurna untuk scientisme atau paham ilmiah. Sementara banyak orang yang kagum padanya di saat ia masih hidup. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Pada tahun 1809, ia mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut walaupun di sana-sini ada perubahan. Ia juga menerapkan secara analog dengan teori evolusi karya Charles Darwin terhadap masyarakat manusia. Ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer mengenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Yang ketiga ada David Emile Durkheim, lahir pada 5 April 1858. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial yang berjudul L'Année sociologique pada 1896. Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern. Ketika hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada
fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi berbeda dengan rekan sejamannya Max Weber, ia memusatkan perhatian bukan kepada apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap pribadi individualisme metodologis, melainkan lebih kepada penelitian terhadap fakta-fakta sosial. Istilah yang diciptakannya untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan yang tidak terikat kepada individu. Ia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen, yang lebih besar dan lebih objektif daripada tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial. Misalnya melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi ekologis tertentu. Dalam bukunya, Pembagian Kerja dalam Masyarakat, Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat dalam masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif lebih kuat yang melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya. Dia sangat diyakini oleh rigid dan isinya sangat bersifat religius, yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.